Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, asyhadakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersua kembali di tempat yang penuh dengan barakah ini, dan juga telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman, yakni sholat maghrib. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita senantiasa aturkan ini menjadi syafaat bagi kita pada yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali membahas kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu pada bagian ketika ruh keluar dari jasad. Jadi dalam sebuah riwayat menuturkan bahwa ketika hamba sedang menghadapi sakaratul maut, lidahnya dibelenggu dan 4 malaikat akan mendatanginya. Jadi neer paleni pramadana teke dalam keadaan sakaratul maut palage, lerandaita dibelenggu, dikunci, tidak bisa berkata apa-apa, dan upana malaikat yang akan mendatangi saat kita dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat pertama berkata, Assalamualaikum, aku malaikat yang bertugas mengurus rezekimu. Aku telah mencari rezekimu di seluruh bumi, dari timur sampai barat. Tetapi aku sudah tidak lagi menemukan sesuap pun. Jadi malaikat yang membagi rezeki ini telah mencari rezeki dari tege ma nek sakatul maut ni. Rati wana tampu sumpu elena sampai sumpu dina, sudah lagi tidak ada yang tersisa. Orang pun rezeki ke. Kemudian malaikat yang kedua menghampirinya seraya berkata lagi, Assalamualaikum, aku malaikat yang bertugas mengurus air dan kebutuhan minummu. Aku telah mencarinya di bumi bagian timur dan barat. Tetapi aku sudah tidak lagi bisa menemukan air untuk minumanmu. Saat kematian semakin dekat, malaikat yang ketiga mendekati dan berkata, Assalamualaikum, aku malaikat yang bertugas mengurus oksigen untuk kebutuhan napasmu. Aku telah mencarinya di bumi bagian timur dan barat.
tetapi aku sudah tidak lagi bisa menemukan sedikit pun oksigen untuk kebutuhan napasmu. Berikutnya, malaikat yang keempat pun mendekatinya. Ia berkata, Assalamualaikum. Aku malaikat yang bertugas mengurus ajalmu. Aku sudah mencari waktu untukmu di bumi bagian timur dan barat. Tetapi aku tidak bisa mendapatkan satu kesempatan pun untukmu terus hidup. Setelah keempat malaikat tadi menunaikan tugasnya, datanglah malaikat kiraman katibin. Itu malaikat pencatat amal. Awara ngede keruaga kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Dari sebelah kanan dan kiri si hamba. Jadi datang malaikat pencatat amal ini atau kiraman katibin ini dari sebelah kanan dan kiri. Kemudian malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, Assalamualaikum. Aku malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kebaikanmu. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan lembar putih dan memperlihatkan kepada hamba tersebut seraya berkata, lihatlah catatan amalmu ini. Berarti pumaden ke? Ketika melihat catatan itu, si hamba pun bersuka cita dan riang gembira. Neo adena. Diperlihatkan amal-amal kebaikannya. Kemudian malaikat berada di sebelah kiri berkata kepadanya juga, Assalamualaikum, aku malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kejelekanmu atau keburukanmu. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah lembaran hitam dan memperlihatkannya kepada hamba tersebut seraya berkata, lihatlah catatan amal keburukanmu ini. Ketika melihat itu, tubuh si hamba pun bercucuran keringat. Pokoknya bere, hobi, blosa. Lalu ia menengok ke kanan dan ke kiri karena takut membaca catatan amalnya sendiri. Setelah itu malaikat pencatat amal buruk itu melemparkan catatan amal jeleknya itu ke atas bantal si hamba seraya beranjak pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian malaikat maut datang bersama malaikat rahmat dan malaikat azab di sebelah kanan dan kirinya. Jadi ndede pala versina kege mau orang ini memperlihatkan amal kebaikannya, amal keburukannya. Datanglah malaikat maut beserta dua malaikat juga, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Kemudian malaikat maut menunaikan tugasnya. Di antara manusia ada yang diambil nyawanya dengan cara ditarik secara keras. Ada yang dicabut dengan kasar. Dan ada pula yang diambil secara lemah lembut. Ya, ini kan tergantung catatan akan deh. Nah baru bisa sih ada catatan deh ai. Nerabi paksa deh, nerabi keras. Ya. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, malaikat maut akan mengambil nyawa orang tersebut. Jika orang itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut akan memanggil malaikat rahmat. Sebaliknya, jika orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka malaikatul maut akan memanggil malaikat azab. Setelah mengambil nyawa seseorang,
Para malaikat akan membawa nyawa tersebut naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta. Apabila orang itu termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat maut, kembalikan roh itu ke badannya agar ia melihat apa yang terjadi dengan jasadnya sendiri. Ada kemudian pilih mengesatkan deu saat dikafankan, ya, dikembalikan segera. Lalu para malaikat pun turun membawa ruh itu ke bumi. Kemudian mereka meletakkan ruh itu di tengah-tengah rumahnya sehingga ia pun bisa melihat siapa saja yang bersedih dan siapa yang tidak bersedih sedikit pun atas kematiannya. Dan nabatir perni waramu tu mane ai madar cingumi, itu kan. Nanti akan ketahuan. Needag baro perni, needag akan nangi cowana, akan nangi poda siage. Iya. Meskipun bisa melihat, tetapi ia tidak bisa berbicara dengan mereka. Artinya roh ini naedag undai tagani. Naedag condem kendeuna, com menangi aura widau, com hantar kadera persiapan dari awal tamu, dumalaya dan sebagainya. Naedag bamayat ka. Pala hanya sekedar eda pak, batiloana ngahi. Kone nanggahi, pala batiringa mendaita. Nanggahi ini, aku ne mulu deh. Bahkan dia kadang berteriak, barde kau pilih dekat igu jasad ne dikatakan roh. Tapi manusia tidak bisa mendengar. Hanya semua makhluk yang ada itu mendengar kecuali manusia dan jin. Setelah jenazah diantarkan atau dimasukkan ke kuburnya, Allah memerintahkan agar ruh jenazah itu kembali ke jasadnya. Sebagaimana halnya ketika ia hidup di dunia. Nah, lu dirate pelapar di tahun baliga, lu baliau di jasad. Ya. Terkait hal itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, di sini ada bara perbedaan pendapat kan nih. Apakah dikembalikan ke jasadnya atau di mana gitu. Nah, sebagian berpendapat ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya seperti sedekala. Nanti ketika dalam kuburan. Ya. Sebagaimana ketika ia masih hidup di dunia. Kemudian jasad yang telah dikembalikan ruhnya itu duduk dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ada lagi yang berpendapat atau sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditanya itu hanya ruhnya saja. Bukan yang ditanya itu bukan. Jadi yang ditanya itu hanya ruhnya saja, bukan ruh yang telah dikembalikan ke dalam jasadnya. Artinya bukan ruh yang dikembalikan ke jasad itu. Artinya suatu tempat yang berbeda gini. Ya. Namun ada pula yang berpendapat ruh itu dikembalikan ke jasad tetapi hanya sampai ke dada. Berarti lusrana, hanya sampai lebih limpu apa? Dari kepala sampai lebih. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ruh tersebut berada di antara jasad dan kain kafan. Jadi batilulaina, pokoknya sekitar di kain kafan kah? Di antaranya itu aja. Tidak masuk ke sampai di dalam jasadnya. Tapi di dalamnya kain kafan. Ini semua adalah pendapat. Meskipun ada perbedaan pendapat, yang perlu kita ingat di sini ada banyak asar ataupun hadis yang sahih yang meriwayatkan adanya pertanyaan dan siksa kubur. Nah, ini sudah jumhur ulama gini, sudah yang jelas di kubur itu ada terjadi penyiksaan, ada azab, ada proses dan sebagainya. Dengan demikian, sudah seyogyanya kita tetap meyakini akan adanya pertanyaan dan siksa kubur dan tidak perlu sibuk memikirkan bagaimana siksaan itu terjadi atau dilaksanakan. Al-Faqih Abu La'id menerangkan, jika ingin selamat dari siksa kubur,
seseorang harus senantiasa menjalankan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Nah, akhirnya dipersiapkan lagi agar mereka tidak mendapatkan sisa kubur menurut Al-Faqih Abu La'id. 4 perkara yang harus dijalankan adalah pertama, terjaga pendaita sambea, pelihara sambea, istiqomah. Aina pakai minimal 5 waktu. Ya. Kemudian senantiasa bersedekah. Itu yang bisa menyelamatkan azab kubur. Kemudian maka tolugana itu baca qiraah, membaca Al-Qur'an. Dan maka upakaina itu senantiasa bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ama kabar agar tidak mendapatkan azab kubur menurut Faqih Abu La'id sini, pertama itu sambea, istiqomah di sambea, anu pakai sambea, maka dua gaina tubuh sedekah, balas rezeki sedekah. Ain penginam botona, sebab penginam simboto sedekah ge, nginan terwara, tiwar tum sedekah tere. Satoina ya keluarkan al-kadarnya, namboto sih kemboto prosal rezeki neta. Kemudian anda nefa istiqomah dalam membaca qiraah. Dan yang ketiga tasbih. Daripada aun untuk lancau gatah pu tasbih. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian 4 perkara ini akan menerangi dan melapangkan kuburnya. Ada pelanggahi Faqih Abu La'id tadi itu. Jadi kalau 4 perkara yang kita lakukan itu akan menjadikan kuburan dari ketarwa dan menjadikan lapang. Sedangkan 4 perkara yang harus selalu dijauhi adalah akan dikerawi. Ndak dipaki mereka, batilon diceci mereka, batilon dikerawi mereka. Pertama, itu berdusta. Dusta nuntu cowa lai gunung tu kadai lai disampaikan kadai bukan ini pilkada dan potong netere lapor di Malusian tim ses lapor di calon ga bupati ga atau sempurwali kepala desa misalnya di RTAK dasar amu pilih kepala siti warga kondu segini lalu pilih kan itu dusta namanya. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita hindari adalah berkhianat. Nah, itu ini khianat. Kalau diberikan amanah, kalau tidak sanggup mengambil amanah jangan ambil. Supaya kita tidak khianat gitu. Warasi jabatan orang bibdo, iu siweki watipu wau, tah penuntun tiro lo tipu wau. Watipu ngahin tiro tipu wau nede. Paling dah paksa sementara wati ongkrawi, itu namanya jadi pengkhianat nanti itu. Kemudian mengadu domba. Mengadu domba. Lah nak. Mai kali nak. Ai, namain cara tu re. Ya kan? Itu namanya adu domba tu. Nunglah kau ni. Pokoknya tempus lama sampai jumpa nanti tiwara matah runtuh kami komi. Sin cara serah. Lawan nak balik yuk nanti sebuah vecila dapat angin bani gara-gara atau domba besia. Kemudian maka upagaina akhirnya perkara yang kencing dan kencing yang mengenai badan. Nah ini sangat berbahaya ini. Ini kenapa tari ire harus tekobai pu. Makanya itu kan tak ketiri sakit di Sarawak, Hanta, pokoknya perhatikan nih, karena tari neta, serica edita, serica de bangga ta, sampai edita, tisah sampai, berarti sama tu sampai dere, awal rabi neta, gara-gara warapu tangga najis, maka sia-sialah. Iya kan? Makanya
Di sini ini keras ini waragu dalam kitab itu pembahasan itu bahaya najis kencing gitu. Yang tidak disadari. Jadi maka upakan adalah kencing yang mengenai badan. Jadi hati-hati pakai tari'i, daita, ya pokoknya terilah. Ya dibersihkan. Termasuk mungkin pakaian-pakaian itu yang dibersihkan. Pastikan apalagi daita sambea, doa, zikir dan sebagainya, pastikan sudah bersih dari najis-najis, terutama najis oterindaita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Tidak boleh. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing, Pak. Tegas dengan Nabi kan? Ya, sekali lagi dengan Nabi, karasa bubang gomidoho dari oitari imenamu, mahina serumbunaimu, mahina kanilombomu. Karena nggak Nabi, kebanyakan siksa kubur itu akibat dari air kencing. Bahaya. Jadi dari sembarangan. Ya, cuci bersihkan. Makanya doho hingga. Makanya mulai matakan jika kan betempe ni nas kan Sarawak. Karena Sarawak ke mau apa hanuna. Kalau tempe kan caru poplong nah hantar hanuna terlalu polo sama ini. Pastikan aing pupana kidi, aing pupana waca, wati suruh sesrana. Kalau perlu ini ini tahu. Kan dosa. Usahakan semua yang bersih. Kalau perlu pun yang dalam kitab fikih di urut-urut tostoi, karu-kuru kosto ini pastikan dosa dan pece-pece tes nak ni. Tes nak pece. Luaku pokoknya yakin pamnai teke bahwa walau sesra jangan sampai ndai tawar baca tureta wah masa patualin. Sudah najis itu. De iu sebete de kono sampai arake dulang baliu tau cepem baliu. Cepem bali temper kali teke. Cepem bali serol kali teke karena kena najis. Sebab paksa si meneta sambeya berarti itu tidak sah sebenarnya. Itu intinya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala,